Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan. Jadi hari ini insya Allah kita akan pelajari tentang skill pertama, soal structure TOEFL. Dan ini yang paling penting harus dipelajari bahwa setiap kalimat itu mesti harus ada subjek dan verb. Mungkin bisa dilihat di sini bahwa setiap kalimat itu wajib ada subjek dan verb. Mungkin kita bisa lihat yang pertama ini, dalam kalimat yang pertama, contoh people need vitamins. Oke. Jadi di sini ada kata people yang fungsinya sebagai subjek, kemudian need ini sebagai verbnya, ya, kemudian vitamin sebagai objek. Jadi setiap kalimat itu dalam bahasa Inggris itu wajib memiliki ketiga komponen ini, ataupun bisa saja cuma subjek dan predikat saja atau verb saja. Dan perlu diketahui bahwa subjek tidak hanya subjek itu bisa jadi sebagai pronoun, ya, bisa jadi seperti kata I, you, we, they, she, he, dan it. Oke, itu sebagai subjek. Atau dia kadang-kadang dia akan seperti benda, things. Bisa jadi seperti table, bisa jadi seperti pen, dan sebagainya. Atau langsung nama orang, name, ya. Atau juga bisa jadi sebagai kata benda, atau seperti kata hewan, seperti bird, seperti tiger atau lion dan sebagainya. Itu bisa jadi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Baik. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa the man took a vitamin pill. Oke, di sini ya kira-kira yang mana subjeknya? Ya, benar sekali. Subjek itu yang pertama adalah yaitu yang the man ini. Oke. Kemudian yang jadi di sini adalah adanya predicate yaitu took, karena kata dasarnya itu dari kata take, sedangkan ini adalah verb 2-nya, dan adanya a vitamin pill sebagai objeknya. Baik, jadi ini adalah kalimat yang sudah lengkap. Mungkin kita bisa lihat yang ketiga juga. Di sini ada Judy lives in Northern California. Oke, Judy sebagai subjek, sedangkan lives itu sebagai predikatnya. In Northern California itu bukan objek, tapi atau nama lainnya itu adalah komplement, ataupun dia pelengkap. Dalam hal ini in Northern California sebagai keterangan tempat, atau namanya itu adverb, ya. Oke, itu yang dimaksud dengan komplement. Jadi tidak harus selamanya itu jadi objek atau sasarannya, tapi yang pasti dalam sebuah kalimat itu wajib ada subjek dan wajib ada predikatnya. Baik, kita lanjut. Coba kita lihat yang nomor 4 sebelum kita lanjut ke soalnya ya nanti ya. Oke, nomor 4 yang pertama ini ada in the summer. Oke, seperti in Northern California, hanya saja dia dibawa ke awal. Maka ini juga adverb, maka dia bukan sebagai subjek. Sedangkan subjeknya itu adalah yang kita balik ke sini tadi. Dia bisa jadi are you with they, terus ada bisa jadi things, bisa jadi name, person. Nah, kemudian ada Tom sebagai subjek dan kata works sebagai predikatnya. To his office, ini yang baru objek kalimatnya. Maka semua kalimat ini sudah lengkap. Baik, contohnya kita lihat sekarang di sampel TOEFL exercise. Ya, ini soalnya sangat gampang sebenarnya. Cuman kita harus mengetahui bahwa memang setiap kalimat itu wajib ada subjek dan predikatnya. Coba kita lihat. Yang pertama, the art of storytelling, bla bla bla, almost as old as humanity. Kira-kira di sini di mananya yang hilang? Apakah hilang subjeknya itu? Apakah hilang predikatnya? Nah, kita lihat. Almost as old as humanity ada. Kemudian the art of storytelling. Oke, ini the art of storytelling fungsinya sebagai subjek. Almost as old as humanity fungsinya sebagai objek. Maka yang hilang di sini apa? Yang hilang di sini adalah predikatnya. Maka dalam pilihan jawaban kita lihat yang pertama, yang A-nya. Oke, ada kata that dan ada kata is. Apakah bisa dalam sebuah kalimat ditambahkan seperti ini? Bisa, tidak masalah. Akan tetapi dalam kalimat seperti ini harus ada dua predikat. Maka kita baru bisa menambahkan that, atau nama yang lain adalah adjective clause. Nanti akan kita bahas secara lebih mendetail tentang adjective clause di pembahasan selanjutnya. Baik, yang pertama di sini berarti that is di sini harus ada dua predikat, sedangkan di sini hanya ada butuh satu predikat. Jadi maka jawaban yang A salah. Oke, jawaban yang B, the art of storytelling is almost as old as humanity. Bisa? Ya, kita simpan dulu. Bisa jadi. Jadi ini bisa jadi jawabannya. Oke. Kemudian kalau misalnya yang C itu ada it is.
Kenapa ada it dan ada is lagi? Oke, kita lihat apakah ini bisa jadi jawabannya. Yang pertama, the art of storytelling itu fungsinya sebagai subjek. Kemudian setelah kata subjek di sini ada lagi it, kemudian is. Apakah bisa kalimat seperti itu? Maka tidak bisa. Ini dinamakan dengan double subject. Subjeknya sudah ada, the art of storytelling. Maka yang salah ini juga salah. Oke, yang terakhir, yang D-nya ini, being. Ya, the art of storytelling being almost as soul as humanity. Apakah ada yang salah di sini? Apakah ini bisa jadi sebagai predikatnya? Tentu saja tidak, karena predikat itu fungsinya itu dia untuk apa? Predikat itu bisa berbentuk seperti kata is, kata am, kata are, atau langsung dari verbnya, kata kerja. Jadi ada yang disebut dengan verbal, ya, ada disebut dengan nominal. Oke. Yang verbal itu merupakan langsung kata kerja atau verb. Kemudian yang nominal itu penggunaan to be. Jadi bisa jadi is, am, are, ataupun was, atau were. Ya, nanti di pembahasan tensesnya. Baik. Untuk being ini apakah salah? Ya, tentu saja salah. Karena di sini yang butuh adalah predikatnya. Maka being salah. Bisa jadi kalimatnya kalau misalnya dia buat the art of storytelling is being, itu bisa jadi betul. Ada is-nya, kemudian ada being. Tapi karena ini juga kalimatnya kalimat fakta, maka dia harus menggunakan tenses dalam bentuk present. Maka jawaban yang paling benar, yang paling tepat adalah yang B, dengan menggunakan is-nya saja. Oke? Bisa jadi mungkin kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu in the United States. Ini fungsinya apakah sebagai subjek? Tentu saja bukan. In the United States itu sebagai adverb of place atau keterangan tempatnya. Oke. Bla 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 is generally. Oke. Ada kata is di sini menandakan ada verbnya. Oke. Maka generally as bla 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 sampai municipal government itu sebagai fungsi sebagai objek. Oke. Di sini kita lihat apakah dalam sebuah kalimat itu bisa langsung ketika subjek itu langsung pakai kata for di depannya. Ya. For water treatment is generally the responsibility of municipal governments. Apakah bisa? Oke, tentu saja tidak bisa. Karena mungkin kita pakai for I am a student. Bisakah kalimat langsung seperti ini? Maka preposition itu tidak bisa mengawali untuk jadi subjek I-nya dalam konteks ini ya. Maka di sini for-nya salah. Sedangkan water treatment fungsinya sebagai subjek. Maka kalimat pertama salah. Oke, kalimat yang kedua, ada di situ ada kata water treatment. Ya, ada kata water treatment. Langsung apakah ini bisa jadi sebagai subjek? Iya, bisa jadi dia sebagai subjek. Kita lihat yang C-nya. Ada where water treatment. Oke, sini ada kata where water treatment. Dan kita lihat di kata yang D juga, situ ada kata in which water treatment. Fungsi dari kata in which dan where, ya, ini bermakna sama. Jadi ketika dalam sebuah kalimat ada kata in which dan ada kata where, itu merupakan kalimat yang fungsinya dan maknanya sama. Maka ketika ada dalam pilihan jawaban seperti ini, where dan in which, dua-duanya ada disebutkan, maka dua-duanya bukan jawaban. Karena fungsinya sama dan maknanya juga sama. Where itu sama dengan in which itu sama dengan where. Maka kedua-duanya juga salah. Sedangkan di sini hanya butuh, simple saja, hanya yang dibutuhkan adalah subjeknya. Maka jawaban yang tepatnya adalah yang B-nya, ya, seperti itu.